Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Malam ini kita akan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita angkatkan satu pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi, ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Aku ingin ikuti Kau. Aku ingin ikuti Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Firman Tuhan sebagai renungan malam hari ini, mari kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat, kasih dan anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kehidupan kami. Malam ini kami kembali mau mendengarkan sabda Tuhan yang mengajar kami akan kehidupan supaya hidup yang setia kepada Allah. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyertai hidup kami. Allah yang setia mengasihi hidup kami. Tuhan, berikanlah roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami terima pada malam hari ini memberikan kami kekuatan, keyakinan yang teguh, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera Allah. Firman-Lah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, malam ini firman Tuhan yang menyapa kita dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kami bacakan demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah bertanya kepada jemaat saya, "Mengapa engkau mengikut Yesus? Mengapa engkau menjadi orang Kristen?" Ada jemaat saya yang menjawab, "Pendeta,
Saya mengikut Yesus karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Apa yang saya minta, apa yang saya sampaikan kepada Tuhan, Dia berikan. Saya minta rezeki kepada Tuhan, Tuhan beri. Saya minta supaya anak-anak saya tekun dalam perkuliahan pendidikannya, Tuhan kasih. Dan masih banyak hal lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itulah jawaban jemaat saya pada saat itu. Saudaraku yang terkasih, saya juga pernah bertanya kepada jemaat saya yang lain, mengapa engkau mau mengikut Yesus? Jemaat saya ketika itu menjawab, saya mengikut Yesus itu karena sudah dari sononya pendeta. Opung saya, nenek saya, bapak saya, semuanya orang Kristen, jadi saya mengikut dia. Saudaraku, setiap orang Kristen pasti punya motivasi atau alasan-alasan mengapa mereka ingin mengikut Yesus. Saudaraku, entah apapun motivasi kita tersebut, harus terus-menerus dimurnikan seiring waktu berjalan terus. Motivasi kita yang dangkal akan menyebabkan seseorang berhenti untuk mengikut Yesus. Seringkali kita mau mengikut Yesus karena telah mendapatkan hal-hal yang mengenakkan bagi hidup kita. Saudaraku, seandainya sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, apakah kita tetap mau menjadi pengikut Kristus yang setia? Renungan kita saat ini, kita mau belajar dari Matius ketika mengikut Yesus. Matius adalah seorang pemungut cukai di kota Kapernaum. Pada zaman Yesus, para pemungut cukai diberikan kewenangan oleh pemerintah Romawi untuk menarik pajak. Namun si penarik pajak sama sekali tidak diberikan gaji atas pekerjaan yang mereka lakukan. Saudaraku, hal inilah yang membuat pemungut cukai menarik pajak lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya mereka tagih. Kelebihan yang mereka peroleh akan menjadi upah mereka. Maka kita bisa mengerti mengapa profesi pemungut cukai sangat dibenci pada waktu itu. Karena dia meminta lebih dari apa yang seharusnya dia tagih. Namun saudaraku, di dalam Yesus Kristus, Yesus memandang Matius dengan kasih yang luar biasa. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Seruan Yesus itu menggetarkan hati Matius. Mengapa ia gemetar? Karena dia mengenal dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Yesus yang kudus, terkenal di mana-mana, mau menyapa seorang pemungut cukai yang pendosa. Saudaraku yang terkasih, Matius merasakan sukacita yang luar biasa dalam hidupnya. Kita bisa melihat kesukacitaan. Dia mengadakan suatu perjamuan dan mengundang teman-teman dan para sahabatnya untuk bertemu dengan Yesus pada saat itu. Melihat hal ini, orang Yahudi menyalahkan Yesus makan dengan orang yang berdosa dan pengkhianat bagi orang Yahudi. Saudaraku, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bagaimanapun situasi kita pada saat ini, tetaplah kita mengikut Yesus. Kita tahu banyak kekurangan kita. Kita tahu banyak kelemahan-kelemahan kita. Ingat Tuhan yang memanggil kita untuk mengikut Dia. Ketika kita memberikan diri kita, Dia akan mengubahkan kita. Dia akan terus-menerus memurnikan kita. Ingatlah, Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi pengikut Yesus yang setia dalam kehidupan ini. Apapun pergumulanmu, apapun tantangan hidupmu,
Apapun yang kau hadapi sampai pada saat ini, jangan pernah meninggalkan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan kita yang setia, yang selalu bersama dengan hidup kita. Murnikanlah diri kita, motivasi kita untuk mengikuti Yesus. Saudara yang terkasih, pelajaran kita pada malam ini dari Injil Matius mengingatkan kita, Yesus datang untuk orang yang berdosa. Ikutlah Dia, setialah kepadanya sampai akhir hidup kita. Mari kita angkatkan pujian. Kita bernyanyi, ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikuti Kau. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu berkumandang bagi kami malam ini. Apapun pergumulan kami, apapun tantangan kami, iman kami tidak akan pernah goyah. Kami akan selalu ikut Yesus, baik suka maupun duka. Baik kami dalam penderitaan maupun dalam sukacita, kami akan ikut Yesus dalam hidup kami. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia untuk mengikut Engkau. Karena kami percaya, ketika kami mengikut Yesus, apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun kekhawatiran kami dalam hidup, kami selalu dikuatkan, kami selalu dituntun, kami selalu digendong oleh Allah. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami tahu walaupun kami orang yang berdosa, tapi cinta kasih Tuhan kami, Yesus Kristus, selalu beserta hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada malam hari ini, biarlah lawatan Tuhan yang menyertai semua anak-anak-Mu yang pada saat ini goncang imannya karena tantangan dan pergumulan hidup. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu yang selalu mengokohkan imannya untuk mengikut Engkau. Biarlah dia mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan. Biarlah dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka pada saat ini. Kami yakin dan percaya kasih dan penyertaan Allah menyertai hidup mereka, sehingga mereka bersuka cita walaupun dalam penderitaan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bagi-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati gereja-Mu,
sinode GBKP, Mudraman GBKP. Tuhan memberkati Kelasis, Tuhan memberkati rumpun-rumpun, Tuhan memberkati perpulungan-perpulungan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan gereja kami. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan gereja pada saat ini, kami percaya Tuhan memberkati gereja. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkatilah semua pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka pada saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan kehidupan bangsa negara kami. Kami serahkan situasi kehidupan kami pada saat ini. Biarlah penderitaan ini, badai ini cepat berlalu dari bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami, berkati para medis. Kami percaya Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera. Tuhan berikan kekuatan baginya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang Tuhan berikan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, biarlah penyertaan Tuhan yang selalu bersama dengan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.